Diganti balik lagi di program kesayangan Anda, apalagi kalau Iko berita entah apa-apa. Apa kabar nih ganti-ganti di rumah semuanya? Apakah sudah diciduk karena menggunakan kata anjay? Kalau belum, silakan gunakan lagi sampai Anda diciduk, karena kesempatan ini berlaku hanya sesaat. iya, Dan jangan sampai ketinggalan untuk bisa mengikuti training di Training apa, bro? kantor kepolisian terdekat. itu yang nangkep polisi apa ini? KPI. KPI. KPID. Bukan ranahnya itu, enggak. Polisi cyber. Siapa? Kominfo. Komisi Enggak tahu juga ya. Perlindungan Ini kan? Anak. KPAI. Iya, tapi kan kata Anda itu sebenarnya kata kasar yang dihaluskan ya. Kenapa? Aslinya apa? Gitu. Harusnya kan tidak usah dipermasalahkan karena dia sudah dihaluskan gitu kan. Jadi anjay, jadi imut gitu kan. Tapi sebenarnya kan itu kasihan juga ya sebenarnya, kata-kata kasar seperti itu harusnya tidak bisa keluar atau Iya. jangan sampai keluar. Udah gitu, karena kita takutkan juga, kita berharap adik-adik atau anak-anak generasi kita tidak lagi menggunakan kata-kata yang kasar. Ya kan? Kalau ngomong-ngomong adik-adik dan anak-anak kita itu panutannya itu Beda ya. Panutannya itu mengeluarkan kata anjay semua. Gamers, streamers, Iya, steamers, benar, youtuber itu betul. semuanya menggunakan kata anjay. Jadi kita Kasihan tapi ya Iya. binatangnya itu ya. Bahkan yang ada tidak lah disebutkan lagi ya. Jadi tidak iya, aku kenal. mulai terlupakan. Spesies apa anjay kan kata anjing. Tapi bahkan Anjing ada ala lagu. Bahkan ada lagu ya yang berjudul anjay. Anda tahu tidak? Yang mana? Yang zaman dulu. Anjay gitu. Yang lag. Saya tidak. Anjay. Oh, Saya kita tidak. setel ya. Ya nggak usah. Oh, enggak usah. Langsung Ada saja kita akan tuh. memberikan informasi menarik yang sudah dirangkum oleh produser. Apa itu? Tupoksi produser. Coba masyarakat atau Iya. teman-teman yang lagi nonton, apa sih tupoksi produser? Iya, produser Iya. itu memproduce. Produce itu bisa, kalau produce itu Kue. pikiran saya cuma dua. Kalau produce, produser, reproduksi. Pikiran kamu Produce tidak. karya, reproduce anak. Ya. Iya. Ada produksi yang lain. Banyak. Apa? Kue. Oh iya, itu karya. Berita pertama. Anda balik kabarnya ada. Langsung saja kita kali ini ke Sarolangun dulu. Ini ada 1.300 dikurang 100. 130 hotspot atau titik api. 100, 120. Pusing, biar netizen yang berpikir. Ini acara supaya logika Anda berjalan, tidak ada manja-manjaan di sini. Pikir. Jadi ada 130 hotspot yang tersebar di sekitar Kabupaten Sarolangun yang mulai membara di musim kemarau ini. Ini dia beritanya untuk Anda. Memasuki musim kemarau di Kabupaten Sarolangun telah terpantau 130 titik api atau hotspot yang tersebar dalam kecamatan di Kabupaten Sarolangun. Titik api itu terpantau sejak ditetapkannya status siaga darurat Karhutla pada Juli lalu. Kabit Kedaruratan dan Logistik BPBD Sarolangun Yen Aswadi mengaturkan puluhan titik api diantaranya merupakan peristiwa kebakaran. Petugas terus melakukan ground check hotspot jika terpantau adanya titik api di Sarolangun. Hal itu dilakukan jika titik api benar merupakan kebakaran, maka bisa segera dipadamkan dan dilakukan penyelidikan. Yen Aswadi berharap seluruh lapisan masyarakat ikut andil bertanggung jawab dalam pencegahan terjadinya karhutla. Selamat Riyadi, Cek TV ngabar. Nah, itu Hotspot atau titik api? ya kan, so Inggris. Tidak nonton Pesona Bahasa mereka. Saksikan Pesona Bahasa setiap Senin sampai Jumat hanya di Jack TV. Ini dia juga produser. Iya, produser setelah kalian lah ya. Setelah. Oh, itu kata zaman dulu kan. Tapi tidak baku dah ya. Tidak. Ya, itulah dia ada 130 titik api yang mulai hidup. Bertebaran. Iya, merupakan Karena mungkin lagi musimnya tidak hujan. ya Memasuki peralihan musim kemarau, Ya, jadi iya. masyarakat juga harus berhati-hati. Dan kalau untuk kawasan kota Jambi sering banget kita melihat helikopter yang waterbombing itu lagi sering berkeliaran ya. Mereknya apa lu? Go bukan? Heli, go.
Ke Bari. Oh enggak ada. Enggak lah, itu mereknya itu Dolly. Toyota Dolly. Iya itu dia. Semoga masyarakat Ya. lebih berhati-hati membuka lahan, tidak memanfaatkan musim panas seperti ini untuk membakar hutan Betul. atau lahan, atau membuka lahan secara dengan dibakar. Karena kita berharap agar Jambi terhindar dari wabah atau musim wabah asap. Iya, betul. Musim pembakaran hutan dan musim asap. Iya. Jangan sampai kejadian 2015, 2016 terulang kembali. Ya, lanjut ke pertama kedua. Lanjut, kita ini masih dari dunia perasapan, ya. Ini dari Kota Jambi itu sendiri meluncurkan aplikasi asap untuk cegah karhutlah. Ini dia bertanya untuk Anda. Selasa 9 September 2020, Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Agus Suhardi bersama Kapolda Jambi nampak langsung aplikasi asap digital pencegahan karhutlah di Provinsi Jambi. Pada kegiatan tersebut, Maijen TNI Agus Suhardi berencana akan menerapkan aplikasi serupa di beberapa titik rawan di wilayah Sumatera yang menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan. Maijen TNI Agus Suhardi menuturkan, dengan digunakan aplikasi tersebut diharap dapat meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap berkepanjangan. Diketahui asap digital merupakan aplikasi pencegahan karhutlah berbasis CCTV secara digital. Perangkat CCTV yang dipasang di lokasi lahan gambut akan mampu mengawasi areal dengan radius 4 km atau seluas 1.200 hektar. Perangkat itu disiapkan di sejumlah perusahaan perkebunan dilengkapi sensor panas, udara, dan sensor asap. Pangdam menyebutkan aplikasi tersebut bisa menjadi salah satu solusi efektif dan efisien dalam pencegahan dan penanganan masalah karhutlah di Jambi. Sebab setiap potensi titik api kebakaran akan langsung terpantau dalam aplikasi. Asap Patahangi, Cek TV, ngabari. Yes, kita welcome back again in here with our friends Andi Kun yang akan pensiun ya. Kamu ini ya, Kamu apa kamu? Siapa yang dianuin Panji itu? Siapa? Trigan. Bukan. Siapa? Panji. Panji kenapa Panji? Kan dia ada materinya. Yang mana? Materi yang mana? Yang kayak Yosiolo yang nanyain brand kamu harganya berapa? Oh iya, outfit, harga outfit. Kamu jangan mundur off frame anjir. Enggak ada siapa itu ya? Namanya Mundut Mustafa. Anda. Anjir kau ya bangsat. Ayo kita bikin kontennya. Kita nih tanya Edi Purwanto kan. Berapa harga jaket Anda? Jaket partai bro. Berita pertama di segmen kedua ini ada dari tadi kita ini membahas asap terus. Kali ini kita akan merambah ke dunia perhutanan. Nah, ini ada dari Kota Jambi, yaitu hutan Jambi yang di Sungai Gelam itu dirusak oleh perambah-perambah yang tidak bertanggung jawab. Kali ini tim gabungan dari mana? Polri ya? Dari TNI Polri. Iya, TNI Polri itu memusnahkan pondok dan kayu dari hasil illegal logging. Tim gabungan yang terdiri dari anggota TNI, Polri, Dinas Kehutanan BKSDA, serta beberapa instansi melakukan razia pelaku perambahan hutan. Razia digelar di hutan konservasi kawasan perbatasan Jambi Palembang, tepatnya di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Razia tersebut dilakukan petugas untuk mencegah terjadinya aktivitas perambahan hutan yang marak terjadi. Kawasan perbatasan Jambi Palembang Iko marak aktivitas perambahan hutan dan pembukaan lahan. Pantauan Jack TV di sepanjang perjalanan menuju lokasi terdapat ratusan potongan balok kayu seperti kayu meranti, punak, kempas, hingga kayu limbah campuran. Ditemukan di pinggir aliran sungai. Kayu-kayu Iko dipastikan tidak illegal logging yang diduga diseludupkan ke Jambi dan Sumatera Selatan melalui jalur air. Mencegah aksi tersebut terulang, beberapa peralatan yang digunakan pelaku dimusnahkan petugas gabungan. Petugas merobohkan pondok atau kem yang digunakan para pelaku perambah. Petugas juga memotong dan memaku kayu hasil pembalakan Iko. Hal itu dilakukan agar para pemodal maupun pelaku perambahan merugi dan menghentikan aktivitas perambahan.
Tim juga mengamankan sensor dan beberapa barang bukti yang digunakan pelaku untuk menggunduli hutan. Asar Patahangi, Jack TV ngabari. Nah, ini secara eksklusif di gambarnya diambil langsung oleh Bung Asar ya. Bung Asar Patahati ya. Ya betul, karena itulah ya rumit kisah asmaranya. Kok Patah hati, Asar patah hati. Dia tuh antara mencintai keluarganya dan pekerjaannya. ya, Rumit, tapi ya. dengan sangat semangat pantang menyerah selama kurang lebih 3 hari mengikuti patroli Ya. yang dilakukan oleh TNI, Polri, kemudian juga pemerintah dari Betul. Dinas Kehutanan. Ya. Dan juga Ini ini salah satu bentuk pencegahan illegal logging dan juga perambahan dari hutan yang ada di Provinsi Jambi. betul. Itu ya. Lanjut ke berita kedua. Lanjut, masih seputar illegal logging tadi, ini ada yang menggerebek lokasi itu berlangsung dramatis penggerebekannya nih, kanti-kanti. Tim gabungan berhasil mengamankan 3 pelaku yang merambah hutan tadi. Selain dimusnahkan, ada juga 3 yang ditangkap. Begitulah detik-detik saat tim gabungan TNI Polri, Dinas Kehutanan dan beberapa instansi membekuk 3 orang pelaku illegal logging atau perambahan hutan. Penggerebekan berlangsung pada Kamis 3 September 2020 sekira pukul 2 siang di perbatasan Jambi Palembang, tepatnya di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Polisi sempat mengeluarkan 3 kali tembakan peringatan. Ketiga pelaku berinisial SA, HN, dan SP. Ketiganya tertangkap tangan tengah menebang pohon meranti di hutan konservasi. Di TKP ditemukan barang bukti seunit sensor, pemukul besi, 2 buah parang, serta beberapa liter minyak. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Iman Purwanto, mengatakan penangkapan Niko sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk memberantas perambahan hutan. Ketiga tersangka telah dibawa ke Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat. Petugas akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, Danki Senapan Ciyoni Rider 142 Kesatria Jaya Kapten Infanteri Nurmansyah mengatakan penangkapan Niko merupakan hasil dari kerja keras serta kekompakan tim dalam memberantas illegal logging. Asar Patahangi, Jack TV ngabari. Welcome back again. Di segmen ketiga ini berita dari Dunia perselingkuhan. Nah, ini hati-hati yang istrinya ditinggal kerja atau istrinya ditinggal di rumah teman. Hati-hati dicolek-colek ya. Kali ini langsung saja ke berita pertama. Ini ada dari Sarolangun. sempat viral ini ya. Iya, ini kepala Telkom Sarolangun itu membawa istri orang. Mungkin diajak makan. Tapi kan di jam yang tidak wajar, dan itu beliau ini kedapatan dan didenda seekor kambing. Kecil sekali. Ini beliau kecil sekali. Kelurahan Sukasari menggelar sidang adat kasus perselingkuhan yang melibatkan Kepala Telkom Sarolangun bernama Rusti. Sidang melibatkan lembaga adat Sukasari, Babinsa, Babin Kamtipnas, Imam Masjid, serta Ketua LPM dan Lurah Sukasari. Pada sidang dihadiri Rusdi sebagai pelaku dan Aprizal dan bininya Dewe. Dalam sidang adat, Rusdi mengaku membawa bini Aprizal pada jam 12 malam. Saat itu bini Aprizal meminta dijemput sepulang dari Padang, Sumatera Barat. Setelah turun dari mobil terapel di SPBU Bernai, Rusdi membawa bini Saprizal ke Kecamatan Singkut untuk mencari makan malam hingga balik jam 3 dini hari. Dalam sidang adat, Rusdi terselamatkan karena tidak ada saksi yang nampak apakah Rusdi telah melakukan tindakan hubungan badan atau tidak. Namun Rusdi tetap dinyatakan bersalah lantaran membawa bini orang tanpa izin laki di malam hari pada waktu yang tidak layak. Ketua Lembaga Adat Kelurahan Sukasari, Sargawi, mengatakan Rusdi, Kepala Telkom Sarolangun, dinyatakan bersalah. Ia dikenakan hutang adat berupa sekok kambing, 20 kg beras, 20 kelapa, serta selemak semanis hingga waktu ditentukan maksimal 3 pekan. Dalam kesepakatan sidang adat, Rusdi dan Aprizal bersepakat untuk membuat surat perdamaian dan tidak melanjutkan perkara itu ke ranah hukum. Selamat Riyadi, Cek TV ngabari. Harga kambing berapa sih, Cok? Harga kambing paling banter 2,5 lah.
Itu bagi yang tidak punya kambing. Bayangkan kalau beliau peternak kambing. Gampang. Wah, gampang. Mau pilih yang mana? Mau bawa istri siapa? Kambing saya banyak. Mau apa kalian? Tapi untuk hal seperti itu jangan dicontoh. Ini hanya sebuah pembelajaran dan sebuah informasi kepada pemirsa di rumah. Betul. Untuk bisa tetap menjaga keharmonisan rumah tangganya. Ya. Tapi sidang adat itu apa? Sangat penting ya. Itu salah satu bentuk melestarikan adat dan budaya yang ada di Jambi, beragam. Iya. Mungkin lebih bisa untuk efek jerah ditambahkan atau untuk hukuman yang lain-lain. Biasanya tidak mau dibawa ke ranah hukum, maka dipakai Sidang adat saja. Ya. Kita break dulu ganti-ganti. Belum, Oh, Cok. Masih ada berita perselingkuhan lainnya. Ini ada dari Kuala Tungkal ganti-ganti. Ini yang dibunuh mana? Tanjung Jabung West. Hah? Yang mana? Oh, bukan. Ini Ada. pelaku pemerkosa istri teman sendiri ini. Nah, Lanjut. ditangkap oleh polisi Tanjung Pemerkosa Jabung Barat. Istri teman saya. Betul sekali. Aduh. Ini ada beritanya untuk Anda, biar nggak penasaran. Polres Tanjung Jabung Barat menggelar ungkap kasus pemerkosaan bini oleh kawannya dewe. Modus tersangka ialah memanfaatkan momen pada saat sang laki korban tak berada di rumah karena bekerja di luar kota. Peristiwa keji tersebut terjadi pada hari Jumat 4 September 2020 sekitar jam 5 sore. Tersangka berinisial ES berumur 35 tahun warga Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tersangka nekat memperkosa bini kawannya yang sedang mandi, Yola IAP berumur 19 tahun. Peristiwa itu terjadi di rumah korban di Desa Kuala Indah, Kecamatan Betara, Tanjung Jabung Barat. Terbongkarnya perbuatan bejat tersangka berawal dari korban cerita ke lakinya tentang peristiwa yang dialami. Kejadian itu bermula saat ES hendak bertamu ke rumah kawannya. Namun saat itu kawannya tidak ada di rumah karena sedang bekerja di Merangin. Saat tiba, korban sedang mandi dan rumah dalam keadaan sepi. Nampak situasi Iko timbul niat jahat tersangka. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan ke kamar mandi. Tersangka kemudian menarik korban keluar dan memperkosanya di kamar. Saat itu korban sempat melawan tapi diancam tersangka dengan sangko. Setelah melakukan perbuatannya, tersangka langsung kabur. Mendengar itu, sang laki langsung melaporkannya ke polisi hingga tersangka ditangkap di warung kopi Alau, Parit Lapis, Desa Kuala Indah, Kecamatan Kuala Betara pada Sabtu malam. Saat akan ditangkap, tersangka sempat melawan dengan menggunakan senjata tajam jenis sangko. Sementara tersangka ES menuturkan bahwa birahinya naik akibat tergoda dengan paho korban. Saat kejadian rumah sedang sepi, hanya ada anak korban berumur 9 bulan. Setelah memperkosa korban, tersangka pergi ke warung untuk menikmati secangkir kopi di warung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal pelapis. Pertama, pasal 285 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara dan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 atas kepemilikan senjata tajam dengan ancaman 20 tahun penjara. Surya Kurniawan, Cek TV, ngabari. Balik lagi kan nanti di program sayangan Anda, balik lo bukan? Dangdut Akademi Asia Season 7. Hari ya? Pon Gunawan. Oh, terbalik. Nih, segmen terakhir ini ada berita dari mana, Om? Dari Kabupaten Kuala Tungkal. Masih ini ada yang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Kuala Tungkal. Oh iya, maaf. Untung netizen kita cerdas. Kabupaten Tanjung Jabung Barat nih ada Kota Kuala Tungkal Waterfront City. KFC, Ini ya? ada berita yang heboh seputar KFC. dunia Perairan. ya, ini masuk ranah ilmu hitam bukan ya? Apa tuh? Gundam. Ilmu Gundam. Iya, iya. Gundam yang mainan itu ya? Hah? Ada Gundam mainan. Kamu nggak tahu ya? Gundam. Bukan, yang robot-robot Jepang itu. Gendang gitu. Gua Bukan ya? Nuan, gendang nih. dangdut tuh. Itu rendang, bro. Rendang itu. Lanjut, ada Gundam gimana? Gundam. Iya, itu apa sih asli gandum? Gandum. Gundam. Gendam. Oh, gendam. Gendam ya. Ilmu gendam. Nih bagi yang tidak tahu silakan searching di Google ya. Ketik Ini Rex spasi Gundam. dulu kalau tidak salah tahun 2009 itu Gundam lagi. Gendam, ilmu gendam ini sempat heboh ya.
banyak digunakan untuk melakukan ilmu apa nih, tindak kejahatan. Dan kali ini kembali muncul lagi ada yang menggunakan ilmu gendam untuk ini mencuri, memperkosa, bro. Ini memperkosa seorang ibu muda. Kita lihat bagaimana proses gendamnya. Ini dia. Polres Tanjung Jabung Barat menemukan fakta baru dalam kasus pemerkosaan seorang pemuda terhadap bini kawannya dewek. Tersangka berinisial ES berumur 35 tahun warga Kecamatan Betara diduga memiliki ilmu hitam. Kapolres Tanjung Barat AKBP Guntur Saputro mengatakan pelaku mempunyai mantra-mantra macam ilmu gendam. Sebab sebelum memperkosa korban yang merupakan ibu muda berumur 19 tahun itu, pelaku memiliki mantra khusus. Selain itu, pelaku juga merupakan residivis beberapa kasus. Bahkan dari pengakuan pelaku ES telah berteman dengan laki korban sejak 6 bulan terakhir, yola dengan berbisnis barang antik. Pelaku telah lama mengincar bini korban, namun sang laki selalu berada di rumah. Namun dalam kunjungannya yang ke-6, sang laki tengah pergi kerja ke Kabupaten Merangin. Sehingga dengan ilmu hitam itu pelaku nekat melakukan pemerkosaan. Di hadapan polisi, pelaku ES mengaku jika ia memiliki mantra ilmu gendam, sehingga setelah memperkosa korban ia sempat membuat korban lupa dengan kejadian yang merupakan buah dari menggunakan mantra. Namun ia tidak mengetahui bahwa ilmu gendam yang ia miliki gagal, sehingga ia harus mendekam di balik jeruji besi. Surya Kurniawan, Cek TV ngabari. Nah, kok sangat sedih sekali ya dua berita terakhir ini dari Tanjung Jabung Barat. Betul. Itu ada, aduh, ini ibu muda semua ya ini. Dan dia ini baru banting setir dari residivis pencurian kriminal menjadi kriminalitas, apa nih, pemerkosaan ya. Betul sekali, luar biasa. Mungkin beliau belajar dari Google ya. Ada tuh tutorial, ada tutorial gendam. Kau udah nonton YouTube tutorial jadi Tuhan gak ada, Cok? Woi, hey, ada dia cari ya. Ya, semoga masyarakat lebih tercerdaskan dan lebih berhati-hati agar tidak menjadi salah satu korban dari ilmu tersebut. Ya, harus lebih berhati-hati. Dan sudah di segmen akhir. Betul. Terima kasih sudah menyaksikan Info Berita Tapopo. Gendang tuh bukannya Kecamatan Gendang ya? Dendang. Oh, Dendang, anjir. Terima kasih sudah menyaksikan Info Berita Tapopo. Selamat beristirahat untuk menikmati dan juga selamat menikmati akhir pekan Anda di rumah. Meskipun masih hari Rabu dan Kamis besok ya. Alhamdulillah. Jadi semoga bisa menjadi pembelajaran dan juga informasi yang sangat menarik untuk Anda semua. Betul. Maaf jika ada salah kata dan salah ucap, salah edit dari kami berdua. Dan akhir kata saya Andika Kusuma. Saya Alula Maleka. Gimana sih yang itu? Tarak Dung Dung 2020. Tak. Tarak Dung Dung. Tarak Dung Dung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.